Phoenix Dars Radio Station, hai, apa kabar? Hari ini ada Dio Sandra yang akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari UT, kurang lebih adalah selama 1 jam. Mungkin beberapa teman-teman juga udah tahu kalau ngebahas UT, Universitas Terbuka, udah tahu bagaimana mereka biasanya belajar. Atau mungkin juga dari kemarin-kemarin sebenarnya kita ngebahasnya adalah bagaimana kalau misalkan ada tugas atau juga kuliahnya seperti apa. Hari ini kayaknya kurang lengkap kalau cuman hanya Dio Sandra yang ngobrol. Karena itu, aku akan datangkan tamu spesial aku. Ada Pak Nurjaya, beliau adalah staf dari UT, dan juga Bu Ayu Mira sebagai staf UT juga. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore Kak Doi. Mantap, suaranya luar biasa. Bu Ayu dan juga, saya panggilnya Pak Nurjaya, Pak Nur ya? Atau Pak Jaya boleh? Oke, bisa. Atau lengkap juga? Nurjaya juga boleh ya? Boleh. Oke. Nah, ngomongin tentang UT, seperti saya bilang di tengah perkembangan era digital, mungkin saat ini pendidikan merupakan satu wahana yang memang bisa mewujudkan mimpi setiap orang. Dan saya yakin setuju sekali bagaimana pendidikan ini bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik. Dan saat ini tidak ada alasan lagi untuk tidak kuliah. Jarak tidak menjadi masalah. Kepada Pak Nur, saya penasaran Pak Nurjaya untuk memperkenalkan kepada Viners juga supaya mereka ada gambaran sedikit tentang Universitas Terbuka. Boleh bantu dijelasin dulu apa sih Universitas Terbuka? Baik, terima kasih Kak Doi. Selamat sore Viners. Ini saya akan menjelaskan Universitas Terbuka adalah universitas negeri yang ke-45. Kita negeri. Kita pelopor dalam menerapkan sistem belajar jarak jauh, Pak. Kak Doi. Universitas Terbuka juga mengusung konsep perguruan tinggi berarti terbuka bagi seluruhnya. Dalam artian tidak mengikat dengan tahun ijazah, tahun tamatnya, tetap bisa, Pak. Oh, tidak berpengaruh ya? Tidak pengaruh. Oke. Secara tidak berpengaruh. Terus tadi adalah perguruan tinggi juga. Lalu Selain itu, Universitas Terbuka mengusung konsep sistem belajar jarak jauh. Dalam artian mahasiswa bisa belajar dimanapun mereka berada. Oh, jadi ketika saya siaran, bisa break siaran nanti setelah ini jam 6, saya mau ngerjain tugas masih bisa dari Bisa, radio? Kak Doi, bisa. Oke. Terus. Sehingga Universitas Terbuka menjadi solusi bagi semua masyarakat Bali yang ingin kuliah. Oh, berarti seperti obrolan saya di awal, tidak ada alasan untuk tidak kuliah lagi. Iya, betul. Karena waktunya tadi kita bisa nentuin sendiri. Iya, kita bisa nentuin Oke. Di samping itu ada lagi nggak Pak tentang Universitas Terbuka? Semuanya udah jelas tuh tadi ya? Udah. Oke, jadi buat teman-teman tadi Pak Nurjaya sempat bilang bahwa ini adalah di mana kampus yang bisa menerapkan sistem belajarnya jarak jauh. Terus juga kalau masalah jarak tadi udah dikasih solusi, semua lengkap diberikan. Dan di samping itu juga konsep perguruan tinggi yang terbuka bagi semua lulusan tahun ijazah. Jadi kalau kamu ngerasa kayak aku tahun 2000 kah, atau misalkan tahun 99 deh, bisa nggak ya? Ternyata masih bisa. Masih bisa. Oke, Pak, yang menjadi sebenarnya keunggulan dari Universitas Terbuka ini sebagai perguruan tinggi negeri di Bali apa sih Pak? Dari segi persyaratan ya. Persyaratannya ya. Dari segi persyaratan Universitas Terbuka berpeluang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Oke. Iya, itu masyarakat Indonesia. Itu satu. Nah, intinya minimal mempunyai ijazahnya SMK, SMA sederajat. Oke. Sudah bisa. Sederajat sudah dapat mendaftar di Universitas Terbuka tanpa ada seleksi. Oke. Kita tidak ada seleksinya loh. Oke. Langsung mendaftar, langsung sudah diterima. Oke, itu saya remind sekali lagi. Jadi itu untuk kamu adalah punya ijazah SMA SMK sederajat yang sudah daftar itu tanpa adanya seleksi juga. Betul, tanpa seleksi. Terus masalah biaya. Nah, dalam hal biaya kita sangat-sangat murah banget. Coba kasih gambaran karena kita di sini tidak ada uang gedung. Satu. Pembebasan uang gedung. Ya, kita tidak ada uang gedung kita sini. Sehingga dalam biaya Universitas Terbuka memberikan pembebasan uang gedung sehingga mahasiswa hanya pembayaran uang kuliah tunggal UKT namanya. UKT saja. Iya, betul. Oke. Terus di samping itu ada lagi nggak Pak? Kita juga tidak ada memperlakukan skripsi. Serius? Betul. Biasa kan di skripsi kita kayak antara mau lanjut kuliah atau berhenti aja nih. Soalnya ada fase kayak gitu kayak beban kan? Iya, waktu itu betul. Revisi. Berarti UT tidak ada skripsi. Tidak ada skripsi, tapi ada namanya pendukungnya tugas akhir program. Itu sama juga kayak gini, cuma ujiannya tuh ujian tertulis dia. Ujian tertulis. Betul. Oh, baik. Kalau keunggulan lainnya? Keunggulan lainnya kita tidak ada sistem drop out. Nggak ada DO? Ya, nggak ada DO. Oke. Intinya dalam artian mungkin Kak Doi nanti semester depan tidak ikut. Anggaplah satu tahun cuti ya. Betul. Itu masih tetap terdaftar di
sebagai mahasiswa UT. Oh, soalnya kalau kampus yang biasa kan udah DO ya. Iya, kalau betul. di UT masih bisa. Setahun 2 tahun masih bisa. Oke, luar biasa. Cukup banyak. Ini padahal kita baru ngobrol 10 menitan ya. Ternyata sangat banyak sekali hal-hal yang saya tidak tahu dari universitas terbuka atau dari UT. Ya. Saya ke Bu Ayu dulu, boleh Bu Ayu? Untuk sistem belajar kan tadi sempat dimention adalah keunggulan dari UT itulah sistem belajarnya jarak jauh. Boleh dibantu nggak sih sistem belajar jarak jauh yang diberlakukan UT itu seperti apa sih? Sistem belajar jarak jauh yang diberlakukan UT itu maksudnya adalah mahasiswa UT itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kalau kampus lain kan ada jadwal kuliahnya tuh. Hari Senin harus jam berapa datang. Kalau di UT itu tidak. Jadi mahasiswa itu bisa ngatur jadwalnya sendiri. Tidak perlu ada ke kampus misalnya. Harus ke kampus padahal maka dari itu makanya dibilang fleksibel dan bisa di mana saja. Karena kita yang mengatur. Misalnya saya punya kesibukan di jam berapa nanti ngambilnya belakangan. Iya, misalnya bisanya malam misalnya. Bisa ngerjain tugasnya malam misalnya. Karena kita sistemnya itu online lewat HP pun bisa ngerjain tugas misalnya atau belajarnya bisa di mana saja dan kapan saja. Karena biasa kan kalau penyiar selain kebetulan saya siaran pagi kan, biasa pagi. Terus kadang ada MC juga. Jadi itu sangat fleksibel, jadi menyesuaikan dengan waktu yang saya punya ya. Itu yang dibilang tadi dengan penyesuaian dari kitanya sendiri. Terus Bu Ayu, kalau ngomongin tentang bagaimana lalu UT sendiri memfasilitasi itu semua? Karena bisa online kan ya, makanya UT itu punya fasilitas berbasis online, seperti tutorial online, lalu kemudian tugas mata kuliahnya pun disajikan secara online. Lalu kalau misalnya buku, misalnya pingin referensi lain nih dari tempat lain, gak hanya cuman modul yang diterima, kita ada juga perpustakaan digital. Jadi semuanya itu sudah difasilitasi oleh UT dengan secara online dan bisa diakses kapan saja. Lewat tadi adalah web atau tutorial online atau juga tugas-tugas mata kuliah yang memang semuanya disajikan secara online, dan itu saya pikir sih di zaman sekarang mempermudah kita anak-anak muda yang kadang cuma main gadget ya. Jadi daripada buka sosmed terus kan. Daripada buka sosmed terus, lebih baik HP-nya buat belajar. Jadi bisa HP-nya nggak cuma buat buka sosmed atau nggak main game. Betul. HP juga bisa berfungsi untuk belajar. Tapi kita dikasih akses untuk layanan itu semua nggak sih? Kayak kan kalau kampus biasa ada perpustakaan atau yang macam-macam, kita di sini ada juga. Iya, nanti setelah jadi mahasiswa kita dapat semua akses tersebut. Jadi nanti setelah jadi mahasiswa tersebut mendapatkan NIM. Setelah itu dia mendapatkan hak seperti itu. Jadi dapat akses secara langsung untuk ke tutorial online-nya maupun ke perpustakaan digitalnya ataupun audio dan videonya yang lain. Tapi sih saya tadi yang di bold itu adalah bagaimana sebenarnya kita bisa kuliah kapan saja dan di mana saja. Itu yang menarik ya. Di segmen ini saya rasa kita break dulu boleh? Karena nanti pasti saya akan penasaran bagaimana sebenarnya UT menyediakan program-program studi. Kira-kira program studi apa saja yang ada, dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya juga bakal duet tanya sama mereka, karena yang pasti waktu 1 jam ini adalah waktunya Dodio Sandra dan juga Pak Nurjaya dan juga Bu Ayu untuk ngejelasin semua tentang Universitas Terbuka. Finish dari Radio Station, masih ada Dodio Sandra, masih ada Pak Nurjaya dan juga Bu Ayu dari Universitas Terbuka. Tadi kita ngebahas tentang kelebihan UT, terus ngomongin juga bagaimana sistem belajar, karena salah satu yang sempat kita bahas adalah di mana kita diberikan masalah kesempatan waktu menyesuaikan sendiri jadwalnya mau seperti apa sih, atau kayak kesibukan kamu apa sih, and then baru menyesuaikan tentang jadwal kuliahnya seperti apa. Nah, saya ke Bu Ayu. Ini tadi kan kita sebenarnya masih ngegantung ngomongin tentang program studi. Kira-kira program studi apa saja sih yang ada di Universitas Terbuka? Apakah ada yang aku cari mungkin? Karena sedang mencari. Kita tuh banyak banget ada program studi. Kita terdiri dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Keguruan. Jenjangnya juga ada dari D3, S1, S2, bahkan ada S3 atau doktor. Dan rata-rata itu sudah terakreditasi BAN PT dan akreditasinya rata-rata A. Itu yang bisa menjadi referensi ya. Dan kita kalau sekarang sih yang banyak sih jurusannya masih manajemen ya. Yang paling banyak di kita manajemen, lalu hukum juga banyak, lalu yang lagi ini komunikasi juga lumayan. Jadi hampir semua
program studi itu lumayan mahasiswanya. Iya, 12.000 kan tadi. Iya, 12.000. Untuk tahun ini 12.000, entah itu ngambil komunikasi, manajemen atau apa. Mungkin tipe kayak saya komunikasi kali ya. Iya, mungkin kan komunikasi. Kan karena dulu kan identiknya UT itu dengan guru ya. Bener. Tapi sekarang malahan manajemen yang banyak. Manajemen, komunikasi, sastra Inggris. Malahan itu gurunya udah nggak terlalu banyak. Karena mungkin nih anak muda udah mulai masuk ke UT. Iya, dan mereka sebenarnya lebih banyak anak mudanya masuk sekarang karena mereka punya kesibukan kan, entrepreneur di situ. Mereka mau manage bisnis mereka sendiri kadang. Jadi nggak mau juga ketinggalan masalah pendidikan. Karena tadi kan sebenarnya di clue di awal adalah bahwa tidak ada alasan lagi anak-anak muda kita, teman-teman di Bali ini, aku karena tinggal di Singaraja pedalaman nih, misalnya kayak aku gitu, jadi kayak nggak punya akses untuk ke pendidikan. Enggak, karena UT itu kan bisa mengakses semua itu kan. Bisa diakses di mana saja. Oke, baik. Nah, ke Pak Nurjaya, tadi kan dari Ayu sendiri ngomongin tentang dari D3 sampai S2 bahkan dokter pun ada semuanya lengkap di situ. Otomatis kita akan mikirin masalah biaya. Bagaimana tentang biaya di UT sendiri? Boleh dikasih gambaran sedikit nggak Pak? Baik. Nah, kalau untuk biayanya di UT itu sangat murah. Seperti yang saya bilang tadi itu biayanya kita sudah paketkan. Oh, per paket? Oh ya, paketnya itu 1.300.000 per semester. Oke. Nah, itu sudah layanannya sudah memasuki layanan modul sudah dapat 1.300.000. Oke. Ujian sudah termasuk juga. Oh, tutoran online juga sudah ada. Oke. Saya sebenarnya dalam hati sedang mikir ngomong sama Bapak adalah kalau 1.300.000 bagi semester kan 6 bulan ya. Iya, betul. Jadi kayak per bulan murah, terjangkau iya, gitu. Betul. Oke, terus Pak. Terus kalau memang ada yang minta tidak paket, bisa kita per semesternya ada per SKS-nya ada biayanya cuma 36.000 sampai 55.000 per SKS. Per SKS kalau memang tidak mau ngambil paket. Oke. Tapi kayak lebih ideal paket sih kalau menurut aku ya. Tapi Finers kan punya versi masing-masing ya. Per SKS kamu boleh atau juga paketnya juga langsung. Di luar dari itu sendiri? Nah, di luar daripada itu nanti ada biaya pendaftaran admisi namanya. Itu cuma 100.000. Itu sekali aja, sekali mendaftar aja. Nah, mungkin semester depannya tetap 1.300.000. Mungkin di awal itu kita kenanya 1.300.000 per semester ditambah admisi 100.000. Oke. Biaya admisi kayak orang lomba nyanyi aja bayar kok gitu kan, maksudnya apalagi admisi kan. Ya wajar-wajar aja gitu. Tapi sisanya adalah lebih ke paket tadi atau juga per SKS tadi. Iya, betul. Kalau di luar dari itu sudah tidak ada biaya lagi ya. Cuma nanti ada yang kita ada sistem yang namanya RPL. Kalau RPL itu biaya admisinya cuma 300.000. RPL itu berarti sistemnya kalau misalkan dia sudah pernah kuliah. Iya betul, kuliah di tempat universitas lain, pindah ke UT, itu sistemnya RPL. Itu nanti biaya admisinya beda. Kalau yang umum biayanya cuma 100.000 untuk admisinya, untuk RPL 300.000. Oke, masih terjangkau 300.000 doang, Pak. Tapi saya ngomongin tentang hasil lulusan. Kan tadi sebenarnya tertarik 13.000-an orang, terus sekarang juga manajemen lagi banyak diambil gitu ya. Sebenarnya lulusan UT sendiri serapan tenaga kerjanya atau nanti after dari kuliahnya seperti apa? Sepengetahuan Bapak, sepengalaman Bapak. Nah, untuk Universitas Buka khususnya di Provinsi Bali, kita sudah meluluskan 33.000 mahasiswa untuk khusus Provinsi Bali aja. Jumlah mahasiswa aktifnya masih terus bertambah ini, masih terus bertambah dan rata-rata mahasiswa sudah bekerja karena kita mahasiswanya UT itu rata-rata sudah kerja semua. Betul. Terus karena fleksibelnya itu banyak orang mencari UT. Iya betul. Karena beberapa teman saya yang tadi off air kita sempat cerita ya sebenarnya. Jadi kayak teman-teman kerja di pemerintahan mereka kuliahnya di UT atau juga yang memang kemarin kuliah A, B, C segala macam, akhirnya lanjutnya ke UT lagi. Oke. Terus berarti lulusan yang dihasilkan pun memiliki kompetensi pendidikan yang sesuai dengan juga skillnya menyesuaikan. Oke, pengaplikasiannya lebih sangat sesuai dengan kebutuhan industri. Industrinya. Karena mereka juga ada yang udah kerja baru kuliah, ada yang kuliahnya untuk menunjang kerjanya. Iya, benar. Oke, jadi UT ini bisa menjadi pilihan yang sangat pas buat kita. Kalau misalkan kayak saya kerja di radio, belum kuliah, berarti saya bisa gabung ke UT sih, saya rasa ya. Karena waktu sendiri saya bisa ngatur dengan biaya-biaya tadi yang sangat-sangat terjangkau gitu ya Pak Nur ya. Iya, betul. Wah,
Sangat menarik. Nanti saya pengen tahu lebih banyak sebenarnya tentang UT dan juga teman-teman nanti kalau misalkan pengen tahu cara ngedaftar di UT seperti apa. Tapi sebagian besar alumninya sendiri Pak mungkin boleh ditambahin lagi. Seingat Bapak kemarin berapa bulan yang lalu saya sempat ngomongin lulusannya juga bagus, terus keterima CPNS ya, dan segala macam. Itu tahun 2019 CPNS itu lulusan UT paling banyak diterima. Iya, paling banyak tahun 2019. Oke. Jadi berarti ini bisa menjadi bahwa UT sendiri punya kualitas yang sangat bagus, buktinya bisa bersaing yang dengan persaingan sebegitu ketatnya dan itu masuk di situ. Dan kita juga dapat rekor muri juga pernah. Wow. Lulusan terbanyak. Wow. Gila, keren. Masih banyak bahasan-bahasan yang harus kita bahas. Kita masih punya satu segmen lagi. Jadi santai dulu boleh ya Bu Ayu ya? Atau mau nambahin dari Bu Ayu? Apa yang disampaikan oleh Pak Nur? Sudah cukup ya? Oke, kita di segmen 3 masih ada 2 tamu saya dari Universitas Terbuka. Nanti Doi akan ajak ngobrol lagi bagaimana cara daftar. Dan Pak Nur mudah-mudahan nanti gak bosan untuk ngingetin teman-teman untuk daftar juga Pak ya. Oke, buat Finers yang lagi tune in, jangan kemana-mana dulu. Tetap pastiin dengerin Phoenix Radio Pak. Masih ada Dodi Yosandra dan juga Pak Nur Jaya serta Bu Ayu dari Universitas Terbuka. Tadi ngomongin tentang fasilitas, kelebihan dan juga biaya-biaya. Saya ke Bu Ayu dulu. Ini adalah segmen terakhir kita ngobrol-ngobrol. Siap ya Bu ya? Ini ngomongin tentang cara daftar. Karena tadi kan kita ngomongin sama Pak Nur juga masalah biaya dan segala macamnya. Nah, untuk daftar apa yang harus dipersiapkan? Jadi di Universitas Terbuka itu pendaftaran sudah dibuka. Kita buka pendaftar itu 2 kali dalam setahun. Pendaftaran dibuka 2 kali dalam setahun. Saat ini pendaftarannya sudah dibuka sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 untuk jalur RPL. Dan yang non RPL itu 20 Februari 2023. Baik. Jadi kalau yang RPL itu maksudnya itu yang alih kredit. Yang seperti dijelasin tadi. Ya, jadi misalnya dari kampus lain pingin ke UT misalnya atau nggak di D3 misalnya D3 akuntansi, pingin melanjutkan S1 akuntansi misalnya ke UT itu tempuh melalui RPL. Sedangkan kalau dia tidak ada alih kredit seperti itu dari kampusnya yang sebelumnya, berarti ikutnya non RPL. Berarti tinggal dicek aja di situ ya. Lalu pendaftaran dapat dilakukan online. Jadi kita tuh nggak perlu datang ke kantor. Jadi cukup dari rumah saja. Online nih. Jadi cuman siapkan lewat HP juga bisa. Koneksi internet. Iya, yang paling penting adalah koneksi internet yang cukup stabil. Lalu melalui sia.ut.ac.id. Tapi kalau misalnya masih ragu nih, nggak ngerti mungkin cara-caranya gimana mungkin masih belum paham, bisa datang ke kantor UT Denpasar yang berlokasi di Jalan Gurita nomor 11 Sesetan Denpasar. Mungkin ada omnya atau tantenya pengen kuliah, sebenarnya excited tapi kayak belum pintar menggunakan koneksi ini. Biar lebih plong perasaannya, datang ke kantor boleh. Tapi kalau online tadi sia.ut.ac.id. Lalu cuman perlunya apa sih syarat-syaratnya? Satu, fotokopi ijazah yang sudah legalisir basah. Lalu transkrip nilai yang sudah legalisir juga. Fotokopi KTP, pas foto terbaru dan materi 10.000. Hanya itu saja. Saya aja berarti saya nggak bisa pakai foto tahun 2010 ya? Ya kan siapa tahu berubah. Sangat. Brewoknya udah muncul. Kalau bisa sih foto terbaru ya. Harus foto terbaru berarti ya. Biar nggak serius Bu. Lalu itu aja udah simple langsung. Kalau online tinggal diunggah aja dari rumah bisa. Setelah bayar admisi 100.000 tadi. Lalu disiapkan berkas-berkasnya, cuman fotokopi ijazah dan transkrip saja, lalu diunggah. Setelah itu sudah selesai diunggah, sudah selesai, tinggal ditunggu, sudah dapat NIM. Kalau sudah persyaratannya sudah lengkap semuanya nanti divalidasi sama UT-nya, nanti dapat NIM, tinggal registrasi mata kuliah, tinggal bayar. Udah deh. Jadi mahasiswa deh. Ya, jadi sesimpel itu. Jadi nggak ribet-ribet. Cara online dikasih tahu, cara offline-nya juga dikasih tahu. Jadi pilih yang mana simpel. Yang mana yang lebih enaknya. Ya. Kalau yang offline tadi di Jalan Gurita nomor 11 Sesetan. Lapangan Pegok ya? Iya, Lapangan Pegok. Cari di situ silahkan. Tapi kalau online sia.ut.ac.id. Saya sedikit flashback ke biaya lagi, boleh ke Pak Nur Jaya lagi ya Pak? Ini segmen terakhir mengingatkan untuk biaya kuliah, gimana Pak? Untuk biaya kuliah di UT itu sangat murah. Itu biayanya 1.300.000
per semester. Untuk paket? Ya, 1.300.000 ya. Kira-kira kalau dibagi 6 sih 200 sekian lah. Tuh Bapak lebih pintar menghitung daripada saya. Ya, 200 sekian lah. Saya mikir dari tadi nggak ketemu jawabannya. Oke. Itu kan. Terus nanti untuk pertama kali mendaftar itu dari 1.300.000 itu ada tambahan 100.000 untuk biaya admisi. Betul. Nah, itu untuk pertama kali aja. Untuk selanjutnya itu biayanya 1.300.000. Nah, mungkin kalau ada calon mahasiswa yang tidak pingin ngambil paket, bisa. Itu tinggal ngambil per SKS-nya biayanya 36.000 sampai 55.000 per SKS. Oke, berarti dibebaskan ke kita mau ngambil SKS atau juga yang paket tadi. Terserah mahasiswanya, kalau mau ngambil paket bisa, mau di luar non paket bisa. Oke, dengan admisi tadi hanya 100.000. Ya. Oke, terus ngomongin lulusan Pak. Ini ngomongin tentang lulusan, saya penasaran sebenarnya bagaimana secara quality. Secara quality sih dapat bersaing. Oke. Dapat bersaing di masyarakat ya. Buktinya sudah ada. Ya, buktinya udah ada di penerimaan CPNS ya tahun 2019. Itu rata-rata lulusan UT paling banyak keterima dan memecahkan rekor muri. Rekor muri juga. Mantap, luar biasa. Terakhir Bu Ayu, boleh dibantu kalau misalkan Viners pengen tahu sosial media, pengen menghubungi WhatsApp atau website atau Instagram, boleh dikasih tahu kemana? Oke, kalau ingin kontak-kontak, mungkin ingin tanya lebih lanjut tentang UT, belum biar lebih jelas. Betul. Bisa di WhatsApp 089 747 50077. Oke. 089 747 50077. Oke, itu nomor WA ya. Ya. Lalu kita punya Instagram UT_Denpasar. Oke. Follow ya. Ya, siap. Lalu ada websitenya juga www.denpasar.ut.ac.id. Oke. Lalu buat yang masih pakai Facebook nih. Oh, bapakku. Ya, kan mungkin masih. Kita bisa ada juga di Facebook di Universitas Terbuka Denpasar. Semua akses informasi dibuka ya, Instagram, Facebook, website atau juga WhatsApp tadi. WhatsApp sekali lagi diingetin buat kamu adalah di 089 747 50077. Sekali lagi adalah 089 747 50077. Bu Ayu, terima kasih banyak. Pak Nurjaya, terima kasih. Sama-sama. Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup? Atau ada? Cukup. Ada, yakin nih nggak ada? Oke. Jika cukup, baik kita akhiri karena sudah mau habis waktunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan next kita ketemu lagi. Sama-sama. Atau mungkin saya sama staff yang lain biasanya ya. Atau dapat udah kisi-kisi giliran kapan ke Phoenix lagi? Belum. Dari Pak Ari berarti tunggu nanti ya. Tunggu perintah. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak sudah mampir. Sama-sama Kak Doi. Sama-sama Kak Doi. Thank you dan terima kasih juga buat Viners, pastinya mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dodi Yosandra pamit, nanti dari jam 5 sampai jam 6 masih ada Ini Indonesia barengan sama Rachel dan Nadia. Dodi Yosandra, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.